Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin memberikan respon terkait pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara telah tuliskan di channel YouTube saya. Nah, ada 129 pertanyaan dari mahasiswa saya yang mengikuti perkuliahan drama dan juga mata kuliah kajian drama. Ada beberapa yang sudah saya respon melalui tulisan saya di kolom komentar channel YouTube dan sekarang saya ingin merespon melalui jawaban langsung saya, begitu ya saudara-saudara. Baik, saya awali dari saudara Lutfia Dwi Rahmawati. Izin bertanya, Ibu, bagaimana cara membacakan puisi dengan benar dan sesuai intonasi agar penonton sangat mudah memahami dan menghayati? Terima kasih, Ibu. Baik, saudara. Begini, kita sedang mempelajari atau mendalami, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah drama atau mata kuliah kajian drama. Kalau saudara menanyakan hal-hal yang terkait dengan puisi, maka ada mata kuliah tersendiri yang saya ampu, yaitu mata kuliah puisi atau mata kuliah kajian puisi. Tetapi baiklah, saudara-saudara, ketika kita membacakan puisi, sebelumnya kan kita ada latihan tuh ya. Sama sebenarnya yang saya berikan kepada para mahasiswa, apakah dia akan mementaskan naskah drama ataupun naskah puisi, bahkan naskah prosa. Maka yang pertama yang harus saudara lakukan adalah dalami latihan olah rasa, olah jiwa, olah suara, bahkan olah tubuh. Lah, olah tubuh ini nanti fungsinya untuk mengatur air muka, mimik muka ya, atau bahkan gestur, gerak-gerik tubuh untuk mendukung pembacaan puisi atau pembacaan prosa dan juga saat memerankan karakter di atas panggung. Selain itu, olah suara. Olah suara itu tidak hanya olah vokal ya, tidak hanya a, i, u, e, o, bahkan bunyi-bunyi diftong, bunyi-bunyi konsonan harus dilafalkan secara jelas dan jernih. Bahkan nanti olah rasa itu akan mempengaruhi olah jiwa. Nah, olah jiwa ini dan olah rasa ini akan mempengaruhi penghayatan saudara-saudara terkait dengan isi atau pesan yang terkandung dalam naskah, baik itu naskah puisi, prosa maupun drama. Sama, ketika hal-hal yang terkait dengan isi atau pesan tidak tersampaikan dengan baik, maka penonton akan sangat sulit menerima sajian yang saudara lakukan. Begitu. Itu untuk saudara Lutfi Dwi Rahmawati ya. Kemudian saudara Diah Ayu NR, izin bertanya Bu, bagaimana cara membacakan puisi yang benar dan sesuai intonasi agar penonton mudah memahami dan menghayati sesuai dengan puisi yang dibacakan. Nah, ini juga saya bilang salah kamar ya. Memang saya dalam video tersebut membandingkan ya. Lah, perbandingan tersebut itu hanya untuk maksud supaya saudara bisa menemukan ciri khas dari drama, bukan malah membahas tentang perpuisian itu. Dan sebenarnya jawaban saya ini bisa saudara Diah Ayu NR lihat pada jawaban saya kepada saudara Lutfia Dwi Rahmawati. Begitu. Kemudian kita beranjak pada Siti Nur Aisyah ya.
Saya ingin menanggapi tata lampu pada pementasan prosa dan puisi menurut saya perlu dipertimbangkan karena hal tersebut mampu menambah nilai estetis dan mendukung pementasan prosa atau puisi. Seperti contoh, ketika mementaskan puisi sedih menggunakan tata lampu yang redup, begitu pula ketika puisi yang berisi perjuangan. Tata lampu bisa disetting dengan warna cerah. Terima kasih, Bu. Ya, saya sangat sepakat, tetapi dalam pembacaan keduanya baik puisi maupun prosa tidak terlalu banyak menggunakan uh, tata cahaya ya, bukan tata lampu, saudara, tetapi tata cahaya. Sama signifikannya ketika tata cahaya itu diperlukan dalam suatu pementasan drama. Begitu, karena sedikit saja perubahan tata cahaya di dalam pementasan drama itu akan dapat mempengaruhi satu, jalinan peristiwa, dua, setting tempat, setting waktu, bahkan setting suasana yang ada dalam pementasan tersebut. Dalam kedua genre yang lain, ya, hal-hal tersebut tidak terlalu diperlukan. Saya mengatakan tidak terlalu bukan berarti tidak diperlukan ya, tetapi tidak diperlukan seperti pementasan drama memerlukannya. Nah, ada pula pementasan drama itu juga tidak terlalu memerlukan tata cahaya. Mengapa? Semua itu setting tata cahaya itu digunakan hanya sesuai dengan kebutuhan naskah. Jika tidak terlalu mementingkan atau memerlukan tata cahaya, maka juga tidak akan diperlukan begitu. Kalau setting waktu, kemudian setting suasana di malam hari, di suatu pedesaan, begitu. Saya pikir juga berlebihan ketika di atas panggung pada pementasan drama itu diperlukan tata cahaya yang begitu terang benderang, kecuali uh, itu settingnya ketika bulan purnama, misalnya begitu ya. Baik, saudara, saya akan beranjak ke pertanyaan saudara Tri Mulyani. Untuk perbedaan antara pementasan drama dan puisi secara signifikan, Ibu izin bertanya. Untuk perbedaan antara pementasan drama dan puisi secara signifikan. Jelas berbeda. Puisi itu disampaikan dengan kata-kata yang sangat padat, tetapi pementasan drama kita tahu sendiri bahkan bisa sampai 3 jam, bahkan lebih. Ketika kita menyaksikan pementasan ketoprak gitu ya, dari pukul 10 bisa jadi sampai pukul 4 dini hari. Jadi pukul 10 malam hingga pukul 4 subuh dini hari. Itu ya. Puisi bagaimana? Hanya kata-kata yang padat karena karakteristik keduanya adalah puisi itu pemadatan, drama itu ditujukan untuk pementasan. Baik, kita akan beranjak pada pertanyaan saudara Rera Rizky Andika. Bu Fatimah, saya izin bertanya, apabila sekelompok kecil orang akan mengadakan pementasan drama di luar ruangan pada pagi atau sore hari, apakah tata cahaya tetap dijadikan sebagai penunjuk perbedaan setting waktu? Terima kasih. Ya, jelas saudara, karena harus ada perbedaan setting waktu, setting tempat, begitu ya, setting suasana bahkan, dan semuanya itu ketika dibutuhkan, ketika membutuhkan, maksud saya, tata cahaya, maka itu harus dapat dibedakan, begitu. Kemudian perbedaan itu harus dapat dengan jelas menjadi tengarai atau menjadi semacam acuan adanya pergantian siang, malam, atau pagi begitu, atau sore begitu ya. Demikian saudara Rera Rizky Andika. Kemudian
saya akan beranjak pada Saudara Arum Setiawati. Bu Fatimah, izin bertanya, apakah puisi dan prosa dapat dialihwahanakan menjadi naskah drama dan kemudian dipentaskan menjadi drama, Ibu? Jika iya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika mengalihwahanakan dua genre sastra tersebut? Apakah tidak bisa? Apabila tidak bisa, mengapa demikian, Bu? Baik, ini saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, apakah puisi dan prosa dapat dialihwahanakan? Bisa. Ya, bahkan tidak hanya untuk naskah drama atau pementasan drama, bahkan ini untuk ke film begitu ya. Kita ingat Cintaku Jauh di Pulau itu telah dialihwahanakan menjadi atau diadaptasi atau apa ya, dikonversi. Nah, apalah itu penyebutannya pernah dilakukan oleh Seno Gumira Aji Dharma dalam Cintaku di Komodo. Itu. Cintaku Jauh di Pulau, kemudian Seno Gumira Aji Dharma membuat suatu karya yang berjudul dengan Cintaku di Komodo prosa. Lalu ayat-ayat cinta bisa dialihwahanakan menjadi film. Sebelum itu kan ada skripnya yang ditulis oleh scriptwriter gitu. Lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah kalau dulu saya mempelajari Fabula Ensuze. Jadi rangkaian peristiwa yang pokok begitu ya, kemudian dialihwahanakan menjadi dialog-dialog dalam suatu pementasan drama. Jadi isi pesan yang terkandung di dalam prosa maupun puisi, jiwanya, nyawanya kita ambil kemudian kita uraikan ke dalam bentuk narasi ataupun dialog ke sebuah pementasan drama atau bahkan film. Demikian Saudara Arum Setiawati, mari kita beranjak pada Saudara Ali Wa'din Munjazi. Izin bertanya, Bu, apakah semua karya sastra bisa ditampilkan di atas panggung? Saya jawab, why not? Ya, mengapa tidak? Saya pikir semuanya bisa. Tinggal kecerdasan seseorang yang menyajikan di atas panggung itu dapat menginovasi dan memvariasikannya atau tidak, kemudian dapat menyampaikannya kepada penikmat atau penontonnya dengan baik, ya, dengan estetis atau tidak. Demikian Saudara Ali. Baik, kita akan beranjak pada Saudara Desi Pancawardani. Bu Fatimah, bagaimana cara membedakan intonasi, enjambement, nada, ritme, gestur, mimik muka pada penampilan puisi dan drama? Saudara, ini akan saya contohkan nanti ketika materi terkait pementasan drama. Jadi ditunggu saja ya. Dan ini kita karena Anda kelas 7 ya, kelas 7D. Kalau saya ini akan memberikan ke kelas 5, tapi saya akan share link untuk dapat saudara nikmati. Nanti saudara bisa ngeklik link-link yang ada di channel YouTube saya. Begitu ya Saudara Desi Panca. Baik, Saudara Winda Pangastika bertanya bagaimana cara kita saat membacakan puisi di atas panggung agar bisa menghayati sesuai dalam teks puisi yang akan dipentaskan. Ini sudah saya sampaikan pada komentar atau jawaban saya secara tertulis pada channel YouTube saya, saudara. Maka nanti bisa saudara lihat. Hal yang pasti adalah cara membacakan puisi dengan cara menyampaikan cerita di atas panggung itu sangat berbeda ya. Tetapi untuk latihan olah suara, olah rasa, olah tubuh, dan olah jiwanya hampir sama. Saya katakan hampir sama, saudara. Baik,
Saudara, saya ketika menjadi juri pembacaan puisi, kemudian pembacaan prosa maupun penyajian pementasan drama, hal yang paling penting adalah penjiwaan atau karakter yang disampaikan oleh seseorang di atas panggung yang bisa saya nilai. Baru kemudian eh, kualitas dari olah suaranya, ya, kemudian um, dari cara penyampaiannya begitu. Karena yang paling saya pentingkan adalah isi atau cerita yang disampaikan kepada para penikmat ataupun penontonnya. Demikian Saudara Winda Pangastika, kita beranjak pada Saudara Nevia Indah Winaryuni. Ibu, saya izin bertanya, apakah keterampilan membaca prosa dan puisi memiliki perbedaan? Jelas, karena nanti yang paling ditekankan dalam pembacaan puisi akan berbeda dengan pembacaan prosa. Prosa itu berisi tentang uraian, paparan, narasi, ya, sesuatu yang diceritakan, ya, alur yang diceritakan atau cerita yang disampaikan kepada penikmat atau penonton, tetapi kalau puisi berisi kata-kata yang padat sehingga tekanannya, nada yang dipilih itu berbeda dengan pembacaan prosa. Baik, Saudara Nevia, kita akan beranjak pada Saudara Hovifah Indasari. Izin bertanya, Bu, dalam pementasan drama haruslah disampaikan dengan baik agar dapat dipahami oleh penonton dan memiliki kesan. Ya, jelas, Saudara. Bahkan tidak hanya dalam pementasan drama, dalam hal apapun, ya. Genre prosa pun begitu, puisi pun tidak berbeda. Bagaimana cara penyampaian drama yang baik agar drama tersebut memiliki kesan? Ambil nafasnya, ambil nyawanya, ambil pesan yang ada dalam naskah tersebut, kemudian sampaikan melalui dialog. Apakah itu dialog secara personal, secara satu orang, satu pemain, satu karakter, ya, atau dengan dialog antar tokoh. Kemudian dari semua yang ada di dalam drama itu dapat dijadikan sebagai dukungan untuk memahamkan penonton, ya, memberikan kesan kepada penonton terkait dengan isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh pemain kepada para penikmatnya. Demikian Saudara Hovifah Indasari. Kita akan beranjak pada Saudara Putri Setianingrum. Bagaimana skema atau pembagian dari pembacaan drama apabila dalam naskah tersebut beberapa tokoh? Saudara, ini adalah wilayah kerja sutradara. Jadi yang menentukan adalah sutradara yang berkoordinasi dengan kru yang lain, terutama penulis skenario atau scriptwriter. Begitu Saudara Putri Setianingrum. Kita beranjak pada Saudara Rizka Nurul Safitri. Bagaimana cara mengatasi jika tiba-tiba pemeran atau pemain drama lupa naskah di atas panggung ketika sedang pementasan? Saudara, kita mengenal istilah improvisasi. Maka lakukanlah improvisasi sepanjang improvisasi tersebut tidak melenceng jauh meninggalkan naskah yang ingin disajikan kepada para penikmat atau penonton. Begitu Saudara Rizka, kita beranjak kepada Saudara Lulu Atul Mardiah. Saya senang sekali dengan penjelasan Ibu Fat. Penyampaiannya bisa dengan mudah diterima oleh kami. Izin bertanya, Bu, berdasarkan materi yang telah dijelaskan pada bagian tata lampu, pada penampilan drama lighting menunjukkan setting waktu, sedangkan prosa dan puisi tidak. Lalu setting waktu yang menggambarkan suasana dan pementasan prosa dan puisi biasanya melalui apa, J? Saya kok menerima pertanyaan ini agak bulat-bulat ya, agak berbelit begitu. Jadi saya akan menguraikan satu-satu. Baik,
berdasarkan materi yang telah dijelaskan pada bagian tata lampu. Mungkin maksud saya bukan tata lampu, tetapi tata cahaya, begitu ya. Pada penampilan drama, lighting menunjukkan setting waktu. Ya, betul. Setting waktu, setting tempat, kemudian setting suasana itu bisa dibantu dengan perubahan lighting atau tata cahaya. Kemudian, sedangkan prosa dan puisi tidak. Yang saya maksudkan tidak selalu, ya. Dalam prosa dan puisi tetap membutuhkan tata cahaya, tetapi tidak sesignifikan ketika pementasan drama didukung oleh tata cahaya, karena tata cahaya ini bisa mempengaruhi tiga hal tersebut. Tetapi dalam prosa dan puisi tidak. Mengapa? Karena hanya membacakan, ya. Dalam prosa ya hanya membacakan prosa, membacakan cerpen atau membacakan novel begitu ya. Kalau dalam puisi pun begitu, hanya membacakan naskah puisi, tidak beradegan, bahkan tidak ada part-partnya atau bagian-bagiannya atau babak-babaknya. Yang babak-babak tersebut ketika berganti dapat dibantu dengan perubahan tata cahaya atau lighting. Demikian Saudara Lulu Atul Mardia, kita akan beranjak ke Saudara Erian Sugiharsono. Dalam sebuah drama ada yang namanya dialog. Untuk membuat sebuah dialog, apakah ada tahap-tahap yang harus dilakukan dan aspek yang harus diperhatikan? Lalu fungsi dialog dalam drama itu apa, Bu? Selain itu juga untuk membuat dialog yang menarik bagaimana? Dalam pementasan sebenarnya dialog yang menyesuaikan pemeran atau pemeran yang menghayati sebuah dialog. Terima kasih, Ibu. Baik, ini juga banyak pertanyaannya, saya akan ngudari satu-satu atau menguraikannya satu-satu. Dalam sebuah drama ada yang namanya dialog. Oke, memang betul. Tidak hanya dalam drama, dalam prosa, dalam puisi juga ada dialog. Tetapi ada perbedaan dalam hal menyampaikannya. Baik, untuk membuat sebuah dialog, apakah ada tahap-tahap yang harus dilakukan? Saya pikir dialog itu dibutuhkan oleh seorang penulis naskah sesuai dengan apa yang dia rasakan dan pikirkan untuk kemudian dapat disampaikan kepada pembaca atau penikmat atau penontonnya sesuai dengan kebutuhan dia, seorang penulis naskah nih ya. Kemudian aspek yang harus diperhatikan itu apa? Saya pikir Anda bisa mencermati dialog-dialog yang ada dalam naskah drama "Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi". Coba saudara searching, waktu itu kan kita sudah pernah reading ya. Saya pikir Anda bisa memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dijadikan pertimbangan ketika seseorang ingin menuliskan dialog gitu ya. Jadi ada apa saja di sana. Anda secara otomatis akan mendapatkan sesuatu setelah membaca dialog-dialog yang ada dalam naskah tersebut. Lalu fungsi sebuah dialog dalam drama itu apa, Bu? Tentu saja satu ya, saudara bisa memperoleh atau mengetahui karakter tokoh bisa dari dialog-dialog yang diucapkannya atau dialog antar tokoh tentang si tokoh yang dimaksud. Itu salah satunya di antara sekian banyak hal lain ya. Kemudian selain itu juga untuk membuat dialog yang menarik bagaimana? Seperti saran saya, ketika saudara sudah membaca naskah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi itu, Anda pasti akan menemukan di samping juga referensi-referensi dialog-dialog yang ada di dalam naskah Dor, misalnya karya Putu Wijaya, kemudian Kapai-Kapai karya si
Arifin Nur gitu ya. Arifin Senur begitu. Silakan saudara-saudara. Kemudian dalam pementasan sebenarnya dialog yang menyesuaikan pemeran atau pemeran yang menghayati sebuah dialog. Paling bagus adalah kalau saya menjadi seorang aktor atau aktris begitu ya saudara, saya yang akan menyesuaikan dengan naskah. Kemudian saya akan menggali, mendalami ya naskah tersebut dengan gaya saya gitu. Kemudian saya akan mengeksplorasi kemampuan saya itu dengan referensi-referensi faktual bahkan aktual begitu di dunia realitas. Dan jangan lupa saudara, meskipun saya sebagai aktor maupun aktris menyesuaikan diri dengan naskah saya termasuk dialognya, saya tidak melupakan adanya improvisasi. Dan improvisasi ini sangat membantu saya atau pemain-pemain lain. Juga menunjukkan kekhasan saya sebagai pemeran dari tokoh yang saya perankan dari naskah tersebut. Demikian Saudara Efrian S. Harsono. Kita beranjak pada Saudara Amalia Pangesti. Bu, bagaimana cara agar bisa totalitas memerankan peran dalam bermain drama? Terima kasih. Hayati peran kamu yang ada dalam naskah, kemudian eksplor peran kamu itu pada dunia yang nyata secara faktual maupun aktual, kemudian matangkan dalam latihan, koordinasi dengan pemain lain, juga dengan kru begitu ya, gali terus dan kamu sajikan hasil latihan kamu lagi dan lagi begitu saudara Amalia Pangesti. Baik, kita akan beranjak pada Anyo, saudara Anyo Pratasari. Saudara Anyo Pratasari menyampaikan bahwa atau menanyakan apa saja tips-tips pembacaan puisi cerpen agar dapat terlihat bagus. Apa bedanya membaca puisi dengan cerpen? Terima kasih. Cetar sekali nih Anyo, bahwa pertanyaan saudara sudah saya respon melalui pertanyaan teman Anda yang lain tadi, bahwa cerpen dan puisi itu memiliki kekhasan. Apa kekhasannya itu? Adalah puisi pemadatan prosa, uraian cerita, maka pembacaannya pun akan berbeda. Begitu ya. Tips-tipsnya adalah eksplorasi peran saudara, tokoh yang akan saudara bawakan itu atau teks puisi yang saudara bawakan itu, ambil nyawanya, ambil isi kandungannya atau maksudnya, kemudian pilih nada suara, intonasi, enjambement yang tepat, kemudian sampaikan kepada para penikmat atau penontonnya setelah saudara melatih diri atau melakukan latihan dengan matang. Begitu ya saudara Anyo Pratasari. Baik, kita akan beranjak ke saudara Aldi Susanto. Mengenai selamat sore Ibu, izin bertanya mengenai apa yang membedakan gestur dan air muka. Gestur itu lebih pada gerak tubuh ya, gerak kaki tangan, begitu gerak kepala, ya gerak tubuh. Tetapi air muka cukup pada perwajahan, sedih, air mukanya bagaimana, senang, gembira, terharu. Nah, itu bisa ditunjukkan melalui air muka, bukan pada gestur ya. Mungkin gestur hanya sebagai pendukung air muka loh, saudara-saudara. Seperti bingung gitu. Bingung orang masa gini? Kan nggak mungkin. Bingung ya. Silakan diinterpretasikan. Baik, itu tadi saudara Aldi Susanto. Sekarang kita beranjak
ke pertanyaan saudara Rizka Anita Febriana. Bu, bagaimana cara agar makna puisi yang dibacakan tersampaikan dengan baik kepada penonton? Kamu eksplor terlebih dahulu isi atau maksud yang ada dalam puisi tersebut, kemudian sampaikan dengan intonasi, enjambemen, nada, suara, tekanan yang tepat sesuai dengan maksud dari isi puisi tersebut kepada penonton setelah melakukan latihan secara matang, ya. Baik, kita beranjak pada saudara Isna ini Rofikotusi Syarifah. Ya Allah, nama ini begitu sulit saya ucapkan dan harus hati-hati. Izin bertanya, Bu. Tadi dalam pemaparan Ibu telah menyinggung mengenai enjambemen dalam puisi, prosa, dan drama. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan enjambemen atau pemenggalan kata yang pas dan tepat dalam proses pembacaan puisi dan prosa maupun pementasan drama? Saudara, ini membutuhkan keterampilan berbahasa yang baik, terutama pengetahuan dan adanya storage atau gudang kosakata yang saudara miliki. Maka ada kalimat begini, sayang, ini ya saya contohkan sebentar dalam teks puisi. Sayang di sini untuk menyebutkan sayang atau sayang di sini menyebutkan kekecewaan, penyesalan gitu ya. Ada orang yang menghabiskan waktunya ke Mekah. Ini adalah puisi yang dibacakan pada film Suhoki ya. Ada orang yang menghabiskan waktunya ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Mirasa. Tapi aku ingin menghabiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu, atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ini akan berbeda ketika dibacakan dengan enjambemen seperti ini. Ada orang yang menghabiskan waktunya ke Mekah ada. Orang yang menghabiskan waktunya berjudi. Di Mirasa, tapi aku ingin menghabiskan waktuku di sisimu, sayangku, bicara tentang anjing-anjing. Nah, pemenggalan seperti itu, enjambemen seperti itu, apakah bisa dapat dinikmati dengan baik? Akan lebih baik pembacaan yang pertama atau pembacaan yang kedua menurut saudara? Nah, itu ya, saudara, yang saya maksudkan. Baik, kita akan beranjak ke pertanyaan saudara Wiwi Rahayu. Gitu. Apakah pementasan prosa hanya bisa dilakukan pada saat acara tertentu seperti bedah buku, peluncuran novel, dan peluncuran cerpen saja? Mengapa demikian? Lalu apakah pementasan prosa sama dengan pementasan drama dan puisi atau memiliki perbedaan tersendiri? Saya jawab yang terakhir, pasti memiliki perbedaan. Makanya namanya tidak drama semua, tidak puisi semua, tidak prosa semua, tetapi dibedakan ini adalah drama, ini puisi, ini prosa. Itu jelas ya. Kemudian apa perbedaannya? Cari. Kalau saya memberikan kata kunci, prosa itu adalah paparan atau uraian, puisi itu pemadatan, dan drama itu adalah pementasan. Gitu. Apakah hanya di acara-acara tersebut? Tidak. Bahkan kamu bisa membacakan itu semua buat dirimu sendiri kok. Ya, tidak harus ada acara-acara tertentu. Bahkan ketika pementasan drama pun tidak harus dipentaskan untuk semua orang, untuk dirimu sendiri ketika bisa. Tetapi memang suatu pementasan drama yang baik itu harus memenuhi ya ada penontonnya.
Ya, ada tempatnya, ada pemainnya, dan ada naskahnya gitu. Kalau salah satu unsur ini hilang, yo bisa disebut apa? Ada tempat, ada yang nonton, ada naskah. Nek ora ana pemainnya piye? Nah, gitu ya. Ono naskah, ono pemain, ono penonton, tapi ora ana tempatnya. Nah, berapa juga toh? Gitu loh maksud saya. Baik, saudara. eh saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di link yang lain, di kesempatan yang lain. Kita akan mulai selanjutnya di pertanyaan yang disampaikan oleh saudara siapa ini ya? Riagung Priantoro. Baik, saudara-saudara, demikian respon saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah saudara sampaikan. Dan ketika saya analisis, banyak yang mengajukan pertanyaan itu dari kelas 7, kelas 5-nya mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.